Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Ketemu kembali dengan Ajar Pipo Londo di Fokus UTBK SBMPTN yang ke-8. Pembahasan kita adalah pertidaksamaan kedua. Melanjutkan pertidaksamaan kemarin di edisi yang sebelumnya. Di edisi yang sekarang yang kita bahas adalah 3 buah soal yang kemarin sudah saya berikan. Saya sangat berharap kalian sudah mengerjakannya dan sekarang adalah bagian saya untuk mengerjakannya. Oh ya, berhubung dengan adanya keputusan dari lembaga tes masuk perguruan tinggi bahwa materi untuk tes UTBK SBMPTN 2020 ini hanya TPS, maka untuk materi matematika saya cukupkan di sini terlebih dahulu, dan untuk berikutnya saya akan membuat video tentang TPS atau tes potensi skolastik. Kecuali ada di antara teman-teman yang menginginkan saya untuk membuat tentang matematika. Karena kan di ujian mandiri masing-masing kampus itu kan ternyata masih menyertakan matematika, fisika, kimia, biologi, dan lain-lainnya itu. Oke, kecuali ada permintaan dari teman-teman. Untuk sementara saya akan bikin tentang TPS-nya. Tetapi kenapa ini masih saya bikin tentang pertidaksamaan? Karena soal ini sudah saya berikan di edisi sebelumnya. Jadi ada kewajiban dari saya untuk membuat pembahasannya. Kita langsung nomor 1. Banyaknya X bilangan bulat yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah berapa? Pertama, difaktorkan ya. Perhatikan dulu, ini ada X negatif 1 per X negatif 1. Itu kan 1, ya. Ya, itu bisa kita ubah menjadi 1. Kalau gitu, ini nanti dulu memfaktorkannya. X pangkat 4, negatif 3X kuadrat, negatif 4. Nah gini, ditambah 1. 1 yang ini sekalian kita pindah ke ruas kiri, negatif 1. Nah yang ini jadi habis. Tetapi hati-hati, karena ini pecahan, penyebut tidak boleh 0. Berarti X-nya tidak boleh 1. Ya. Nah, kasih keterangan di sini. X tidak boleh 1. Ini udah habis. Jadilah tinggal yang sini doang. Kita faktorkan. X pangkat 4 dan ini X kuadrat. X pangkat 4 itu X kuadrat dikali X kuadrat seperti ini. Nah, sini sepertinya 1 sama 3. Sorry, 4 ya. Negatif, sini positif. Penyebut, bagian yang bawah faktorkan. X dikali X, 2 sama 3. Perhatikan, ternyata memfaktorkan itu penting sekali. Berarti kalian harus bisa. Mengenai bagaimana cara mudah pemfaktoran, lihat di video saya ya. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Silakan kalian lihat di situ. Nah, kemudian yang atas masih ada pangkat 2. Berarti harus kita faktorkan lagi, bro. Kita faktorkan berapa ini? Sebentar, sebetulnya pemfaktoran itu tujuannya apa sih? Tujuannya untuk memudahkan mencari pembuat 0. Kayak ini. Pembuat 0-nya berarti X kurang 3, 0, X-nya 3. Pembuat 0-nya berarti X-nya 3. Lah, kalau ini berapa pembuat 0-nya? X kuadrat tambah 1, 0. Berarti X kuadratnya negatif 1. Loh, kok bilangan kuadrat hasilnya negatif 1? Ada nggak? Jelas tidak ada ya. Nah, ini jelas tidak ada X yang memenuhi. Jadi, dia tidak bisa difaktorkan, bro. Yang ini namanya adalah definite positif. Nah, saya jelaskan di sini ya.
X kuadrat ditambah 1. Kita tahu kalau kuadrat itu tidak pernah negatif. Nilainya itu positif. Paling kecil 0. Berarti nilainya 0 atau lebih. Ditambah 1 berarti nilainya lebih besar dari 1. 0 tambah 1, 1 ya. Berarti nilainya 1 atau lebih. 1 atau lebih itu artinya nilainya selalu positif. Nah, bahasa matematikanya adalah definite positif. Definite itu selalu. Positif ya positif. Artinya mau diambil X berapapun, segini tuh nilainya pasti positif. Ambil contoh berapa? Misalnya X-nya negatif 2. Kuadrat berarti 4. Tambah 1 kan 5. Kan tetap positif, bro. Ambil berapapun itu pasti selalu positif. Nah, yang selalu positif ini berarti dia tidak pernah 0. Tidak pernah negatif. Tidak pernah 0 itu artinya tidak ada pembuat nolnya. Berarti dia tidak bisa difaktorkan. Ya sudah, didiemin aja ya. Lah, kalau misalnya X kuadrat bagaimana? Kan kita tahu X kuadrat tuh lebih besar sama dengan 0. Nilainya 0 atau lebih. Tidak pernah negatif. Tidak pernah negatif tetapi dia bisa 0. Kalau X-nya 0 itu sendiri. Lah, yang seperti ini namanya adalah semi definite positif. Semi itu berarti bisa 0. Definite positif selalu positif. Lah, kalau ini bisa difaktorkan ya. Oke, ternyata X kuadrat tambah 1 itu tidak bisa difaktorkan. Berarti didiemin aja ya. Kita diemin, berarti ini kita tulis X kuadrat tambah 1. Ini faktor kan? Betul. X tambah 2, X negatif 2. Yang bawah tetap. Oh, ini belum ditulis ya. Nah, gini. Ada bentuk yang sama, ini dia. Boleh kita coret, tapi harus kasih keterangan X-nya tidak boleh 2. Kenapa? Karena dia pecahan. Penyebutnya tidak boleh 0. Berarti X-nya tidak boleh 2 ya. Nah, berarti kalau gitu pertidaksamanya tinggallah X kuadrat tambah 1 kali X positif 2. X negatif 3 kurang sama dengan 0. Pembuat 0-nya letakkan pada garis bilangan. Dari sini berarti 3. Dari sini negatif 2. Dan dari sini tidak ada. Karena dia definite positif. Negatif 2 sama positif 3. Ada sama dengan, kita tebalkan ya yang atas. Tapi yang bawah penyebut tuh tidak boleh 0, berarti nggak boleh ditebalkan. Berarti seperti ini. Untuk yang ini bagaimana? Ini tadi definite positif ya. Definite positif itu tidak ada pembuat nolnya. Nilainya positif terus. Dia nggak ngaruh ke perubahan plus minusnya, bro. Karena nggak pernah 0. Pembuat nolnya nggak ada ya. Tentukan nilai positif negatif di sini. Bisa diambil sampel atau kita pakai cara yang kedua, sudah saya jelaskan di video yang sebelum ini. Kalian bisa lihat lagi. Lihat koefisien X-nya positif. 1X ini positif. Dan ini definite positif tuh artinya bilangan positif. Hasil kali ketiganya ini positif. Sebagai tanda daerah yang paling kanan. Ingat yang paling kanan ya. Tidak ada bentuk semi definite, berarti ini ganti-ganti tanda. Yang diambil yang kurang dari 0, artinya negatif.
Berarti yang sini, bro. Hati-hati, tadi kita sudah tahu X-nya tidak boleh 1 ya, sama 2 ini. 1 sama 2 ada dalam sini nggak? Oh, ada itu ya. 2 kan letaknya di sini. 1 di sini. Nah, itu nggak boleh. Berarti tidak boleh ini. Berarti ini, bro, jawabannya. Dan kata soal, X-nya itu adalah bilangan bulat. Karena X-nya bilangan bulat, berarti himpunan penyelesaiannya kalau gitu negatif 2, negatif 1, 0, 1 nggak boleh ya. 1 nggak ikut, 2 juga tidak, 3 juga tidak. Berarti sebanyak 3. Jawabannya yang C. Nomor 2. Banyaknya X bilangan bulat yang memenuhi ini. X-nya bilangan bulat juga, bro. Oh ya, saya jelaskan dulu tentang definite positif sama semi definite positif ya. Nah, ini perbedaannya. Semi definite positif itu nilainya bisa 0, semi itu artinya bisa 0. Positif berarti positif. Nilainya 0 atau positif, tidak pernah negatif. Lah, kalau definite positif yang ini nilainya positif terus, tidak pernah 0, tidak pernah negatif. Karena yang semi definite positif ini pernah 0, dia bisa difaktorkan. Yang definite positif tidak pernah 0, hanya positif doang, tidak bisa difaktorkan. Semi definite positif contohnya X kuadrat. Jelas tidak pernah min, tidak pernah negatif, tapi dia pernah 0. X pangkat 4, semua yang berpangkat genap, atau akar X, atau nilai mutlak X. Kalau ini tadi semi definite positif, paling kecil 0, ditambah 1, berarti paling kecil 1. Artinya nilainya positif terus, paling kecil 1 ya. Tambah 3, berarti paling kecil 3, artinya positif terus. Berarti ini definite positif. Untuk yang bentuk semi definite positif, pada garis bilangan, dia gak ngaruh ke perubahan plus atau minusnya. Gak ngaruh ya. Nanti di contoh yang berikutnya lebih jelas ya. Untuk yang definite positif, ax kuadrat plus bx plus c, mungkin kita menjumpai ada yang sulit difaktorkan. Kita lihat dulu nilai d-nya, bro. Kalau ternyata d-nya ini negatif, berarti dia definite. Nah, ini. Kemudian kita lihat a-nya. A-nya yang sini. Kalau A-nya positif berarti definite positif. Kalau A-nya negatif berarti definite negatif. Nah, kita ke soal deh yang nomor 2 tadi ya. Nah, ini. Coba perhatikan ini. Walaupun bentuknya sederhana, tapi ternyata kalau difaktorkan itu sulit. Kita lihat D-nya. D tadi apa sih? D itu B kuadrat negatif 4AC ya. Nah, kita lihat B kuadrat, B-nya ini negatif 1. Negatif 4. A-nya di sini, A-nya 1, C-nya juga 1. Hasilnya 1 kurangi 4 berarti negatif 3. Ternyata D-nya itu negatif 3. Berarti ini pasti definite ya. Lihat A-nya. Ini. A-nya kan positif. Berarti ini definite positif kalau gitu ya. Yang segini ini berarti dia definite positif. Karena A-nya positif, bro. Kalau gitu nilainya positif terus, tidak pernah 0, tidak pernah negatif. Berarti nggak bisa difaktorin itu. Didiemin aja ya. Ini faktorin X negatif 1 kuadrat. Oh, ternyata seperti ini, bro. X positif 2. Yang bawah faktorin X kuadratnya keluar. Berarti ini X negatif 3 ya.
lebih kecil sama dengan 0. Nah, kita menjumpai bentuk ini kuadrat, berarti dia nggak pernah negatif. Nilainya positif atau 0, berarti ini semi definite positif. Ini juga kuadrat, berarti ini juga semi definite positif. Ya. Yang ini tadi sudah tahu dari atas adalah definite positif. Nah, berarti pembuat nolnya kita letakkan pada garis bilangan. Dari sini tidak ada pembuat nol karena definite positif. Dari sini pembuat nolnya itu 1. Dari sini negatif 2. Ini 3. Ini 0 itu sendiri. Paling kecil berarti negatif 2. Berikutnya 0. Berikutnya 1. Berikutnya 3. Yang ini enggak ada ya, karena definite positif tadi bro. Dan ini ada sama dengan, kita tebalkan untuk yang pembilang, yaitu 1 sama negatif 2. 1, negatif 2. Untuk penyebut, 0 sama 3 tidak boleh ditebalkan. Berarti didiamkan seperti ini aja. Alasannya karena dia penyebut ya. Tentukan positif negatifnya. Lihat koefisien X. Positif ya. Positif. Positif. Ini jelas positif. Kuadrat. Ini definite positif berarti positif. Hasil kalinya positif. Paling kanan positif. Kesini melewati 3. Berasal dari sini. Bukan bentuk semi definite. Berarti dia tetap. Berubah ya. Berubah maksudnya bro. Ke kiri lagi melewati 1. Berasal dari bentuk semi definite positif. Dia tetap. Bentuk semi definite positif itu gak ngaruh ke perubahan plus min pada garis bilangan ya. Artinya dia gak ngaruh ini 1 ini. Artinya ini negatif, ini tetap negatif juga. Gitu maksudnya. 0 berasal dari semi definite positif. Berarti gak ngaruh juga. Artinya ini tetap negatif. Negatif 2 berasal dari sini. Bukan semi definite. Berarti dia berubah. Nah gini. Yang diambil yang kurang dari 0. Berarti negatif. Ya. Berarti sini. Tapi hati-hati tadi X-nya tidak boleh 0. Berarti 0 ini nggak boleh. Kalau 1 boleh ya. Nah, ada keterangan X-nya tadi bilangan bulat. X-nya bilangan bulat. Kalau gitu himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2-nya ikut, negatif 1 juga ikut, 0 tidak, 1 ikut, 2 ikut, 3 tidak ya. Berarti sebanyak 4. Jawabannya 4 banyaknya. Yang D. Oke, kita satu lagi. Nomor 3. Saya ambil dari UM-UGM tahun 2016. Harus kita faktorkan. Masalahnya ini ada akar. Kan jadi sulit difaktorkan ya. Nah, tapi kan akar itu nilainya lebih besar sama dengan 0. Semi definite positif. Nilainya 0 atau lebih. Ditambah 1 berarti nilainya 1 atau lebih. Oh, berarti ini bentuk definite positif. Berarti nggak usah diuraikan bro. Tulis seperti itu apa adanya. Atau kalau nggak diganti plus gini aja juga boleh. Artinya yang atas itu udah bilangan positif itu. Mau X berapapun dia bilangan positif ya. Yang bawah faktorin X negatif 1 lebih dari 0. Tetapi ada syarat yang harus dipenuhi untuk akar. Syaratnya adalah di dalam akar ini
itu tidak boleh negatif, harus lebih besar sama dengan 0. Dalam akar itu harus positif atau 0 ya. Kalau akar 0, 0. Akar 4 kan 2. Tapi akar negatif 4 itu tidak ada. Ya. Alasannya itu kenapa dia harus positif atau 0. Oke, berarti syaratnya yang di dalam akar itu 4 negatif X kuadrat ya. Berarti ini harus lebih besar sama dengan 0. Faktorin 2 ditambah X, 2 negatif X lebih besar sama dengan 0. Dah, berarti kita punya 2 pertidaksamaan. Ada 2 garis bilangan yang kita buat. Ini untuk pertama, ini untuk kedua. Pertama, pembuat nolnya 0 sama 1. Letakkan di sini. Tidak ada sama dengan, berarti tetap seperti itu. Koefisien X-nya positif, positif, dan di luarnya positif. Hasil kalinya positif, paling kanan positif. Tidak ada bentuk semi definite, ganti-ganti tanda. Yang diambil lebih dari 0, berarti positif. Yang sebelah sana sama yang sebelah sana. Kedua, pembuat nolnya negatif 2 sama positif 2. Positif 2 di kanannya 1, negatif 2 tuh di kirinya 0. Dan ini ada sama dengan, berarti kita tebalkan. Lihat koefisien X. Lihat koefisien X ini positif, ini negatif. Hasil kalinya negatif, paling kanan berarti negatif. Tidak ada bentuk semi definite, berarti ganti tanda. Dan yang diambil yang lebih dari 0, artinya positif. Nah, berarti ini bro. Karena harus memenuhi dua-duanya, berarti yang diarsir keduanya. Berarti ini dia. Sama sini. Ya. Jadi, X-nya itu di antara negatif 2 dan 0. Dengan negatif 2-nya ini ada sama dengannya. Terpisah berarti atau X-nya di antara 1 dan 2. Yang 2 juga pakai sama dengan. Jadi jawabannya yang ini. Yang mana itu? Nah, ini tadi ya, negatif 2 ada sama dengannya. Yang A. Nah, seperti itu bro, pembahasan kita mengenai pertidaksamaan. Untuk selanjutnya saya cukupkan dulu. Dan kita akan fokus membahas TPS untuk persiapan UTBK SBMPTN 2020. Kecuali ada di antara teman-teman yang menginginkan saya untuk terus membahas matematika. Dalam rangka mungkin persiapan tes mandiri kampus ya, seperti UM/UGM ataupun SIMA UI. Dukung terus video saya dengan memberikan subscribe, like, dan share ke orang-orang. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.